Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fungsi dari tambah foto ya, walaupun ini masih berupa tampilan saja. Nah, nanti kita akan membuat fungsi tambah foto ya, jadi judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian upload foto, dan ketika di save dia akan menambahkan data baru ke website ini. Tapi sebelum itu kita akan membuat fitur tampil data terlebih dahulu. Jadi nanti datanya tidak diambil dari codingannya, artinya kita nanti mengambil dari database. Nah, nanti kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kita buat buka database terlebih dahulu dengan localhost, kemudian php myadmin. Kita bikin database dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita membuat database baru ya. Seperti biasa kita bikin database baru. Kita bikin nama database-nya misalkan db foto atau db galeri foto, dbw. Karena sudah ada, jadi saya bikin galeri foto aja. db foto, kemudian kita buat, mudah saja dalam membuat foto. Kita hanya membuat satu buah table saja. Jadi nama tabelnya adalah table foto saja dulu. Kemudian ini jumlah kolomnya kita estimasikan untuk ID foto, judul, deskripsi, dan fotonya berarti benar 4 kolom saja. Tapi kalau kalian mau menambahin silahkan ya, 5 atau 6 dan seterusnya. Di sini kita contohkan menggunakan 4 kolom saja. Ya. Sudah, kirim. Nah, ingat ya, dalam penamaan table tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan tanda baca, tidak boleh diawali dengan angka, dan tidak boleh menggunakan huruf besar ya, untuk menghindari hal-hal yang error. Jadi seperti ini ya. Adapun yang diperbolehkan adalah menggunakan underscore seperti ini kalau misalkan table kita menggunakan 2 suku kata, termasuk penamaan field ya atau kolom. Di sini saya menggunakan ID foto. Ya, masuk prestasi, ID foto, kemudian di sini judul, lalu di sini ada deskripsi fotonya, deskripsi foto, kemudian di sini ada fotonya, ya. Kemudian di sini ID fotonya kita buat integer saja, kemudian di sini 5, judul foto kita buat varchar, judulnya misalkan 100. Ya. Deskripsinya, karena deskripsi tulisannya panjang, kita teks dan tanpa menggunakan max length. Fotonya dibuat varchar, mungkin aja 200 misalkan ya. Selanjutnya untuk ID foto kita buat auto increment. Nah, kita centang di sini primary, kirim, lalu kita bikin auto increment, centang auto increment. Seperti itu saja dalam membuat table ya. Kalau sudah, kita simpan. Kita berhasil membuat satu buah table di database dari foto ya, dengan nama tablenya adalah table foto. Tapi di kalian mungkin nama databasenya silakan ya, boleh berbeda. Yang jelas nanti pas pemanggilan di koneksinya harus sesuai antara nama di database dengan nama di codingan koneksi.php-nya. Nanti kita akan. Selanjutnya kita tambahkan satu buah data terlebih dahulu ya, untuk mengakses supaya bisa diakses di websitenya. Kita tambahkan di sini. Satu, sini judulnya adalah foto saya. Ini foto saya ya. Ini foto saya. Kemudian di sini deskripsinya ya, bebas saja ya. Ini adalah foto saya selagi apa ya? Foto saya yang diambil di sekolah. Oke. Contohnya seperti itu ya. Deskripsi bebas, kemudian fotonya. Nah, ini foto adalah sesuaikan dengan nama file yang ada di project kita ya. Sementara kita gunakan foto1.jpg. Nah, ini saya sesuaikan dengan nama file ini ya, teman-teman, di folder img. Kalau sudah, kirim. Kemudian kita lihat strukturnya di wajahnya di sini ya. Kita berhasil menambahkan satu buah data di table. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menambahkan atau mengakses
database ini ke website kita. Ya, nanti ini diambilnya dari database, jadi bukan statis lagi. Langsung saja kita buka index.php-nya. Tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu koneksinya, gitu ya. Kita bikin dulu foldernya. Biasanya kalau saya membuat project itu antara program itu dipisahkan dalam satu folder yang berbeda. Kita bikin folder baru, folder program.php. Kita sudah sorry, bukan program.php, karena ini folder bukan file. Rename php-nya nggak perlu. Kemudian di dalam folder program kita buat new file, lalu save dengan nama koneksi.php. Nanti ini disimpannya di dalam folder program di website kita atau di project kita. Koneksi, kemudian masukkan coding seperti ini. PHP, bisa tutup dulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bikin variabel baru namanya koneksi. Nanti dibungkus MySQL connect. Mudah saja untuk melakukan connect. Kemudian di sini kita panggil dulu servernya apa, gitu ya. Nama servernya misalkan localhost, nama localhost ya, localhost. Kemudian diikuti koma, diikuti dengan username-nya adalah root. Kemudian di sini passwordnya apa ya, karena kita belum menggunakan password berarti kosongkan saja ya, jadi tutup tanda kutip dua kali ya, kosongkan, kemudian tanda kutip lagi. Di sini kita tambahkan nama database-nya. Ingat, nama database harus sesuai dengan database yang tadi kita buat. Jadi yang saya buat adalah DB Photo, sesuaikan dengan database kalian masing-masing. Kemudian di sini tambahkan or die database. Jadi kalau misalkan database-nya tidak ditemukan, dia akan muncul pesan database kosong. Jadi mudah saja untuk membuat file koneksi.php. Ini adalah perantara untuk mengakses database ke dalam website kita. SQL Connect ya, localhost adalah nama servernya, root adalah username dari server kita, kemudian ini adalah passwordnya, dan ini adalah nama database kita, DB Photo. Ya, tentunya disesuaikan dengan nama database-nya adalah DB Photo. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita bisa pergi ke index.php. Nanti kita akan tambahkan dia ke sini ya. Nanti datanya akan ditambahkan ke sini. Nah, kita hapus terlebih dahulu yang tadi kita buat di video yang pertama itu. Untuk cardnya ya, card fotonya ini tadi saya kopikan sebanyak 3 kali, berarti saya juga hapus 2, nanti disisakan 1. Ini yang akan kita hapus nih, lebih jelasnya ini ya. Nanti kita hanya tampilkan 1 aja, yang 1, 2 nanti kita akan hapus. Saya hapus 1, dihapus, kemudian 2 juga dihapus. Nah ini ya, jadi 2 ini kita hapus, sisakan 1 saja. Nah ini teman-teman. Nah jadi tersisa 1. Hati-hati dalam menghapus, jangan sampai di penutupnya ikut terhapus, nanti jadi acak-acakan programnya. Nah, ini seperti ini ya, makanya dalam membuat program itu harus rapi sejajar antara pembuka dan penutupnya, supaya ketika dihapus itu lebih mudah dalam pencarian ya, atau dalam ketika ada error nanti tinggal lebih mudah dalam pencarian menemukan errornya gitu ya. Ini tag pembukanya raw, ini tag penutup untuk browse-nya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita membuat fungsi untuk menampilkan data dari database. Nah, memperhatikan di sini kita bikin PHP, kemudian kita include terlebih dahulu, include koneksinya. Nah, koneksi itu kita simpan di dalam folder program. Kita panggil dulu nama foldernya, lalu slash, lalu diikuti dengan nama filenya. Di sini ya, nama filenya adalah koneksi. Ya. Jadi dalam menambahkan include ya, karena kalau salah ketik nanti dia tidak akan bisa mengakses koneksi. Di sini include, kemudian kita bikin variabel baru. Nah, variabelnya adalah data.
Lalu MySQL query ini adalah untuk mengakses table foto ya. Kemudian kita panggil variabel koneksi. Nah, variabel koneksi itu yang ini ya. Ini ya, variabel ini namanya variabel koneksi. Kita panggil koneksi, lalu kita tambahkan query untuk menampilkan data table foto ya. Select bintang from tb foto. Nah, tb foto ini diambil dari data ini ya, tb foto. Jadi nama ini harus benar-benar sesuai dengan nama table di PHP MyAdmin kita masing-masing. Tb foto cukup seperti ini saja, kemudian koma, lalu kita bungkus menggunakan will lalu $ tampil misalkan dengan MySQL fetch array, lalu kita akses array ini menjadi data ini dipanggil dalam will data. Nah, seperti itu ya. Maka nanti ini kita bungkus ya, CDF ini dibungkus dalam file will ini gitu ya. Tapi kita tutup dulu dengan HP seperti ini. Nah, kita buka lagi di ujung sini. Buka ya, HP, tutup. Jadi tutup ini adalah untuk menutup si kurawal ini. Gitu ya. Kalau sudah, kita bisa cek hasilnya seperti apa. Nah, berarti data ini memang sudah diambil dari database. Kalau misalkan datanya ada lebih dari satu, maka dia akan otomatis menambahkan data berikutnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ganti dia berdasarkan database-nya masing-masing, ya, berdasarkan data dari database masing-masing. Nah, img kita panggil di sini php echo $tampil itu dari sini ngambilnya will tampil ini, kemudian kita kutip di sini nama kolom dari judul ya. Karena ini foto berarti nama kolom dari foto ya. Foto berarti di sini foto, berarti kita tulis di situ. Selanjutnya untuk judul sama, kita kopikan saja di sini. Copy, lalu paste. Di sini jadi judul. Kemudian di sini kita paste juga, ganti menjadi deskripsi. Ini harus disesuaikan dengan kolom yang ada di tabel kita. Nah, tadi judul, di sini deskripsi foto, tapi di sini deskripsi saja. Maka kita samakan deskripsi foto. Kita reload, kalau tidak ada yang error, maka ini error karena index deskripsi foto in 46. Coba kita cari. Apapun deskripsi foto. Coba kita lihat ininya. Sorry. Saya salah membuat kolomnya ya. Harusnya deskripsi foto, di sini deskripis foto. Oke, nanti kita ganti. Sementara kita ikutin yang ada di kolom deskripis. Tadi samakan kita deskripis ya. Sementara kita ikutinnya. Nah, ini diambilnya sudah menggunakan database. Jadi ketika kita tambahkan datanya, maka dia akan otomatis menambahkan data di website-nya. Foto kedua. Ini adalah foto kedua. Karena saya baru punya foto satu, maka nama fotonya sama dengan JPG. Lalu kita kirim. Di sini jelajah. Sudah ada dua data dengan foto yang sama ya, karena kita baru punya foto satu. Nah, ketika di load, dia akan menambahkan satu data lagi. Begitu seterusnya ya. Jadi ini diambilnya berdasarkan data dari database. Ya. Oke, video ini cukup sampai sini aja. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih dan semangat terus dalam belajar.